Halo, perkenalkan nama gue Rifki Rudianto, kelas B1 semester 5. Di sini kita akan membuat proyek berbasis Laravel dengan materi CRUD. Langkah awal, kita menuju website Laravel ya. Jika ingin membuat proyek Laravel versi 7, maka pilihlah versi 7. Hal yang pertama, installing Laravel itu adalah mempunyai komposer. Jika Anda belum menginstal komposer, itu langkah pertama adalah install dulu komposernya, yaitu menggunakan komposer versi terbarunya. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak membutuhkannya lagi. Nah, ini adalah jika menggunakan command prompt yaitu cmd, Anda bisa melakukan installer lewat cmd menggunakan ini. Contohnya seperti ini. Jika Anda belum mempunyai komposer, maka dengan menggunakan nulis ini, komposer global require Laravel installer itu otomatis akan mendownload Laravel komposer di komputer Anda. Oke. Karena saya sudah ada, maka kita akan melihat versi komposernya. Saya menggunakan komposer versi yang terbaru 2.0.9. Jika sudah menginstalnya, kita jangan lupa itu adalah menginstal software tambahan Nah, di sini ini buat tampilan yang bisa memanggil login. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Di sini ada Vue.js, React.js. Oke, kita langsung saja melihat projectnya. Kita new terminal. Lalu kita tulis php artisan server. Kita linknya. Nah, alangkah baiknya kita melakukan register dulu di sini nih. Kelihatan tidak? Kita register. Nama Rifki. Emailnya adalah rifki@gmail.com. Pasportnya nah, kita register. Oh, email sudah dipakai. Kita menggunakan rifkirudianto 041gmail.com. Sorry, taruh dulu. Kita logout dulu.
Nah, kita lakukan lagi register. Email. Oke, kita langsung login saja. Kita melihat Rifki yang sudah terdaftar tadi. Kita login. Nah, ini adalah tampilannya. Oh iya, saya baru ingat. Tadi saat kita register, nah dia tuh otomatis langsung muncul ke menu halaman tanpa perlu login kembali. Nah yaitu, saya lupa. Nah ini adalah tampilannya, yaitu data dokumen yang apa ya? Yang seperti saya bilang, kita akan membuat CRUD. Jadi CRUD itu adalah, secara singkat itu, CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Create itu artinya membuat sebuah data baru, yaitu seperti tambah dokumen. Ini contoh yang kita pakai adalah membuat tambah dokumen. Dan read adalah membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL. Contohnya seperti ditampilkan di web menggunakan bahasa pemrograman PHP. U-nya adalah update. Nah ini yang satu ini prosesnya adalah mengedit sebuah data dari database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP berupa web. Seperti ini edit. Nah seperti tombol ini ada editnya dan dia adalah delete. Pasti tahu dong fungsi delete itu apa. Nah di proses ini adalah melakukan penghapusan data di database melalui bahasa PHP. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, contohnya kita akan tambah dokumen atau create. Di sini kita bisa menambahkan dokumen. Contohnya apa ya? Sebatas teman. Dan ini adalah isi dokumennya. Kita bebas mengisi dokumen itu apa. Namaku Bimo. Seorang penyendiri aku sering berada di rumah yang kalau keluar rumah hanya untuk beli makan. Nah, kita tambah. Ini cuma sebatas contoh aja ya. Nah, dia masuk di halaman yang kedua. Nah, ini updatean terbaru yang telah kita bikin tadi. Sebatas teman, nama judulnya. Dan isi dokumen adalah ini. Nah, di sini kita ada bisa edit. Kita edit, namaku adalah Ulay.
Aku sudah panggilan yang cukup aneh yang sering diucapkan oleh temanku, tapi aku tidak mempermasalahkannya karena dia adalah sahabatku, anjay. Oke, kita edit. Nah, di sini adalah diedit. Pas setelah kita edit, namun akan muncul updatean terbarunya. Namaku Ulay, angka yang cukup aneh yang sering diucapkan. Oke, kita lanjut ke bagian hapus. Coba kita ambil contoh yang ini nih. Ulay dan teman anehnya. Ulay sejak kecil bermain dengan temannya di kuburan. Nah, kita ambil contoh untuk hapus ini. Nah, seperti kita lihat, data yang tadi itu sudah terhapus, yaitu Ulay dan teman anehnya. Nah, sini tidak ada ya. Oke, di sini akan saya menjelaskan singkat tentang codingan kan. Sini adalah tambah dokumen, dan di sini adalah adanya di tambah di resource. Nah, di sini soal routes. Nah, di sini tuh adalah buat linkingnya. Nah, ini adalah alamat webnya, ada seperti ini ada alamat home. Kita tambah maka not found. Nah, soal edit ini adalah berada di views. Nah, di sini edit ini. Nah, untuk soal controllernya dia berada di app http controllers. Nah, sini. Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, sini adalah bagian paginate. Di sini kenapa 5? Karena saya ingin membatasi 5 halaman. Atau ibaratkan saya hanya ingin menampilkan 5 saja di tampilan ini. Bisa saja saya bisa menampilkan 10 atau 7 atau lebih gitu. Tapi saya di sini membuatnya 5 saja. 5. Dan sini adalah database-nya adalah dokumen. Karena saya di sini menggunakan tabel dokumen dari database web 2021 yang saya bikin.
Nah, di sini ada tambah. Dia akan masuk ke menu tambah. Dan ini adalah untuk menambahkan data. Data yang baru ditambahkan ke dalam database ya. Table dokumen, kemudian insert. Itu masukkan nama dokumen, judulnya, lalu masukkan isi dokumennya, apa yang pengen diisi. Nah, ini didapatkan dari tambah flag. Tambah dokumen. Nah, ini nama inputnya adalah nama dokumen. Inputnya nama dokumen. Dan request-nya itu adalah dibutuhkan. Karena ini tidak boleh kosong. Maka jika kita sudah mengisikan isi dokumen, maka ini akan dialihkan ke home, ke menu sini. Dan kemudian di bagian edit, mengambil parameternya adalah ID. Nah, ID ini adalah dokumen, di mana kode dokumen itu ID. Kemudian dilempar ke folder edit dokumen. Kemudian edit. Dia mengambil tabel dokumen di mana kode dokumennya dan mengambil ID, update, dan ini adalah request, yaitu judulnya yang pengen diedit atau diubah, dan ini juga isinya. Dan jika sudah pengeditan berhasil, maka akan dialihkan ke halaman dokumen, ke halaman home. Dan di bagian hapus itu juga sama ya, kita menggunakan parameter ID. ID berdasarkan kode dokumen. Maka jika sudah berhasil penghapusan, maka akan dialihkan ke home. Ya, itu saja presentasi dari project CRUD, yaitu data dokumen dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.